sebagai yang kita tahu bersama, tagihan di LMS kita yaitu dalam modul 23A6 demonstrasi kontekstual, di mana saya sebagai supervisornya, Ibu Kusnia sebagai coachnya, dan Pak Ansar sebagai coachnya. Saya selaku supervisor nantinya saya akan memberi penilaian rubrik dalam mengembangkan kegiatan coaching tersebut, yaitu yang saya amati dari kegiatan coaching kita, alur tirtanya, di mana yang terdapat dalam alur tirtanya tujuan utamanya, identitas masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian kompetensi yang dimiliki oleh si coach itu sendiri, seperti kompetensi yang bagaimana yang ingin kembangkan kira-kira dalam kegiatan coaching itu. Iya Bu, kompetensi yang bisa kembangkan itu yang pertama adanya pendengaran penuh, pendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi yang setelah Ibu sampaikan tadi, kira-kira Ibu lebih fokus ke potensi yang mana? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Indikator apa kira-kira yang Ibu ingin capai dalam pertanyaan berbobot? Ya, harapan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot dapat mengarahkan si coach ini untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang si coach hadapi. Intinya harapan Ibu nantinya akan mengarahkan si coach dalam mencari solusi atas permasalahannya dan memunculkan ide-ide baru, begitu ya Bu? Iya Bu. Baiklah, sekarang saya persilakan Ibu dan Bapak untuk melakukan praktek coachingnya. Silakan Ibu, Bapak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ansar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Pak, dengar-dengar Bapak ada yang ingin Bapak ceritakan ya pada saya, karena saya dengar-dengar Bapak punya masalah dan ingin berbagi dengan saya. Ada apa sih Pak? Ya Bu, ada hal yang perlu saya ceritakan sama Ibu untuk kita diskusikan, mana tahu nanti ada solusi untuk permasalahan yang saya hadapi saat ini. Insya Allah ya Pak, berarti yang saya tangkap di sini mungkin Bapak terlalu banyak beban kerja yang dibebankan kepada Bapak, sehingga tujuan Bapak berbagi dengan saya, kira-kira apa tujuan Bapak ingin berbagi dengan saya? Ya Bu, saya ingin sekali berbincang-bincang karena akhir-akhir ini saya merasa stres dan lelah karena banyak sekali pekerjaan yang harus saya lakukan, terutama mengenai dengan tugas tambahan saya di sekolah. Jadi saya tidak tahu harus mulai dari yang mana dulu yang harus saya kerjakan karena pekerjaannya pun sudah terlalu banyak. Mungkin istilahnya sehingga membuat saya agak sedikit tertekan gitu. Saya memahami bahwa Bapak sudah mencoba cara-cara ini untuk menyelesaikan masalah Bapak. Mungkin Bapak punya cara-cara lain yang bisa Bapak terapkan? Untuk saat ini saya bekerja keras untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. Kemudian saya mencoba untuk bekerja di luar jam sekolah, tapi semakin lama saya lihat semakin tertekan gitu, agak semakin stres. Gimana ya kalau seperti ini? Ya, mari kita catat ya Pak ya. Apakah Bapak sudah membuat skala prioritas? Skala prioritas pekerjaan maksudnya? Iya, skala prioritas pekerjaan.
yang itu belum saya lakukan. Kenapa saya tidak kepikiran ya untuk membuat skala prioritas dulu, sehingga mungkin ini bisa mengatasi permasalahan. Itulah Pak ya pentingnya skala prioritas sebagai acuan bagi kita dalam Ya. mengerjakan pekerjaan-pekerjaan supaya lebih teratur ataupun lebih teratur Ya, Pak ya. saya kira ada benarnya juga Bu ya. Ya, setelah Bapak bercerita kepada saya, sekarang bagaimana perasaan yang Bapak rasakan? Terus terang Bu, selama ini saya sangat tertekan dengan pekerjaan, dan sampai tidak satu pun pekerjaan saya selesaikan dengan tuntas. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman dengan pekerjaan Bapak selama ini sehingga Bapak merasakan stres? Sebetulnya yang membuat saya tidak nyaman karena merasa tidak enak dengan atasan saya, kepala sekolah, karena saya tidak dapat membantu beliau sepenuhnya. Begitu ya Pak ya. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bapak tidak merasa stres adalah saat pekerjaan Bapak tidak dikerjakan sesuai dengan prioritasnya, karena Bapak tidak mengatur pekerjaan dan waktu yang sebaiknya. Iya Bu, tepat sekali itu. Baik, apakah Bapak sudah membuat daftarnya untuk membuat rencana tindak lanjut untuk kedepannya? Belum juga Bu, tapi saya rasa benar juga Bu ya. Bahwa sebenarnya saya harus mempunyai ide untuk membuat skala prioritas. Jadi kita tulis nanti mana yang prioritas utama, jadi kita kejar deadline-nya yang mana, itu dulu yang harus kita mulai untuk pekerjaan itu ya. Iya. Mari kita coba buat ya Pak ya. Kita buat daftar tugas kita, buat daftar prioritas, kemudian sehingga kita bisa mencari yang mana yang menjadi prioritas kita Pak ya. Ya Bu, saya sangat setuju akan hal itu, dan saya mempunyai acuan nanti ketika mengerjakan pekerjaan yang prioritas, dan saya berencana akan berkolaborasi dengan teman-teman saya untuk menyelesaikan pekerjaannya nanti secara tim. Baik Pak, berarti rencana aksi yang akan Bapak lakukan adalah akan membuat skala prioritas dan akan berkolaborasi Pak ya dengan tim. Bagus sekali rencana Bapak, semoga berhasil dan tetap semangat ya Pak ya. Ya. Saya ingin tahu nih kapan kira-kira Bapak akan melakukannya. Kapan ya? Tapi insya Allah secepatnya. Saya tidak akan menunda-nunda pekerjaan, karena dengan menunda-nunda akan berdampak lebih buruk nantinya. Mungkin selesai kita berbincang-bincang, nanti akan langsung saya buat sebuah skala prioritas. Ya bagus sekali, sepertinya Bapak sudah mendapatkan solusinya. Mudah-mudahan berhasil dengan rencana aksi yang akan Bapak lakukan. Tetap semangat ya Pak ya. Oh ya Bu. Jika Sama-sama. Bapak membutuhkan teman curhat lagi untuk kedepannya, saya selalu bersedia dan selalu terbuka pintu untuk menerima curhat dari Bapak. Terima kasih banyak Bu. Ini saya rasa sudah sangat terbantu dengan bincang-bincang kita hari ini, dan tinggal saya melanjutkannya saja nantinya. Oke, terima kasih banyak Bu atas bincang-bincang kita hari ini. Ya sama-sama Pak. Jadi kalau begitu saya pun ada pekerjaan yang perlu saya selesaikan. Jadi percakapan kita ataupun diskusi kita hanya kita cukupi di sini saja. Baik Bu, terima kasih banyak. Ya sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dari hasil kegiatan coaching tadinya, saya mengamati bahwa Ibu dan Bapak sudah dapat memunculkan alur tirta seperti yang saya sampaikan di rubrik sebelumnya.
dan sudah dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana Ibu sudah dapat memancing si coach atau Pak Ansar dalam mencari solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Kemudian ada ide-ide baru memang yang muncul dan tampak di kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan tadinya. Baiklah, sekarang saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti proses coaching tadi. Alhamdulillah saya merasa sangat senang ya Bu ya, karena pada saat proses coaching tadi kegiatan berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala suatu apapun, sehingga si coaching ini dapat menemukan ide dalam permasalahan si coaching tersebut, ataupun solusi. Si coaching itu dapat menyelesaikan solusinya, sehingga dalam kegiatan ini tidak ada kendala apapun, dan saya merasa sangat senang. Baik Ibu, berarti Ibu sudah mendapatkan pencerahan ya dalam kegiatan coaching ini, dan merasa nyaman dan tenang ya, karena sudah dapat membantu Pak Ansar dalam menyelesaikan permasalahannya. Ya, alhamdulillah. Seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, Ibu akan mengembangkan indikator dalam bertanya. Potensi Ibu tadi bertanya, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira ada tidak kendalanya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Ansar? Sejauh ini tidak ada sih Bu. Ya, alhamdulillah kalau memang tidak ada kendala. Jadi kalau misalnya nanti ada kegiatan coaching selanjutnya, kira-kira potensi yang akan Ibu kembangkan, potensi yang mana Ibu? Kalau misalkan nantinya ada permasalahan lagi ataupun diskusi lagi, saya akan lebih menggunakan potensi mendengar aktif Bu. Berarti akan dikembangkan dalam mendengar aktif kepada si coach itu sendiri ya. Baiklah, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah melakukan kegiatan coaching kita hari ini. Semoga nantinya kita dapat lebih meningkatkan potensi yang ada pada diri kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.